Setelah mengakses platform rapor pendidikan dan mencari tahu nilai dari setiap indikator yang ada, Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara membaca nilai pada rapor satuan pendidikan saya? Apa makna dari angka 1 sampai 3? Apa arti warna merah, kuning, hijau, dan biru pada indikator? Serta dari mana saja sumber datanya? Mari simak video ini lebih lanjut untuk mengetahui jawabannya. 4 pertanyaan yang sering ditanyakan tentang nilai di rapor pendidikan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan nilai kemampuan literasi dan kemampuan numerasi dengan persentase proporsi peserta didik? Kemampuan literasi dan kemampuan numerasi memiliki rentang nilai 1 sampai 3. Nilai tersebut menunjukkan proporsi peserta didik pada tingkatan kompetensi literasi dan numerasi. Jika nilai indeks kemampuan literasi atau numerasi adalah 3, berarti tingkat kompetensi semua murid sudah berada di level mahir. Sebaliknya, jika nilai indeks kemampuan literasi atau numerasi adalah 1, berarti tingkat kompetensi semua murid perlu ditingkatkan. Lalu, bagaimana cara menghitung nilai indeks kemampuan literasi dan kemampuan numerasi? Seperti halnya nilai IPK di universitas yang ditentukan oleh capaian dan bobot SKS setiap mata kuliah, nilai indeks kemampuan literasi dan numerasi ditentukan oleh persentase murid di setiap tingkat kompetensi dan bobotnya. Berikut contohnya. Kolom A berisi tingkat kompetensi dari murid di satuan pendidikan. Kolom B berisi jumlah persentase murid di setiap tingkat kompetensi. Kolom C berisi bobot dari setiap tingkat kompetensi. Untuk menghitung nilai indeks, persentase murid di setiap tingkat kompetensi dikali dengan bobot. Kemudian, semua hasil perkalian tersebut ditotal untuk mendapatkan nilai kemampuan literasi atau kemampuan numerasi di sekolah. Satuan pendidikan dikategorikan mencapai kompetensi minimum jika nilai indeksnya lebih dari atau sama dengan 1,8. Hal ini dapat dicapai apabila minimal 60% murid memiliki tingkat kompetensi cakap atau mahir. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membedakan tingkatan atau level setiap indikator? Lihat kolom A pada laporan rapor pendidikan Anda. Abjad A sampai E merupakan dimensi. Dimensi dalam rapor pendidikan adalah kelompok yang membagi seluruh indikator yang ada, yaitu output, proses, dan input. Output merupakan hasil capaian dan pemerataan capaian pendidikan, contohnya literasi atau numerasi, dan kesenjangan literasi atau numerasi. Proses merupakan hal-hal yang mendukung perbaikan mutu atau hasil pembelajaran. Input merupakan hal-hal yang mendukung proses belajar mengajar, contohnya guru dan sarana atau prasarana. Contohnya, nomor indikator berawalan abjad A dalam rapor pendidikan dasar dan menengah menandakan dimensi mutu dan relevansi hasil belajar murid. Sementara dalam rapor pendidikan anak usia dini menandakan dimensi capaian perkembangan anak. Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator level 1, dan indikator level 1 terdiri dari beberapa indikator level 2. Indikator level 1 merupakan hasil capaian yang bersifat umum atau menyeluruh, dan indikator level 2 menyajikan hasil capaian yang lebih detail dari level 1. Contohnya, nomor indikator A1 menandakan indikator level 1, dan nomor indikator A11 menandakan indikator level 2. Pertanyaan ketiga, mengapa rentang nilai di rapor pendidikan berbeda-beda? Setiap indikator memiliki rentang nilai yang berbeda-beda karena nilai setiap indikator diambil dari sumber yang berbeda-beda. Untuk melihat rentang nilai yang digunakan pada setiap indikator, Anda dapat melihat nama indikator di kolom B dan nilai sekolah Anda di kolom C. Lalu cek rentang nilai yang digunakan pada indikator tersebut di kolom I. Pertanyaan keempat, bagaimana cara memahami perbedaan nilai antar wilayah? Lihat kolom E, F, G, dan H pada laporan rapor pendidikan Anda. Kolom E merupakan nilai satuan pendidikan serupa di tingkat nasional, kolom F merupakan nilai rata-rata di kabupaten atau kota, kolom G merupakan nilai rata-rata di tingkat provinsi, dan kolom H merupakan nilai rata-rata di tingkat nasional. Sekarang, lihat kolom C pada laporan rapor pendidikan Anda. Kolom tersebut merupakan nilai rapor untuk sekolah atau satuan pendidikan Anda. Nilai pada kolom C bisa Anda bandingkan dengan nilai pada kolom E, F, G, dan H.
Jika nilai pada kolom C lebih tinggi dari nilai pada kolom E, berarti capaian satuan pendidikan Anda sudah di atas rata-rata satuan pendidikan serupa di tingkat nasional. Jika nilai pada kolom C lebih rendah dari nilai pada kolom E, berarti capaian satuan pendidikan Anda masih di bawah rata-rata satuan pendidikan serupa di tingkat nasional. Perlu diingat bahwa nilai dalam rapor pendidikan bukanlah tolok ukur untuk menghukum dan mencari siapa yang salah, memeringkatkan satuan pendidikan dan daerah, serta membandingkan pencapaian. Namun, nilai dalam rapor pendidikan berguna untuk melakukan identifikasi masalah pada satuan pendidikan, melakukan refleksi untuk mencari tahu akar masalahnya, dan menentukan langkah untuk benahi kualitas satuan pendidikan dengan melakukan perencanaan berbasis data bersama semua pemangku kepentingan di satuan pendidikan Anda. Buka menu glosarium pada bagian atas laman untuk melihat definisi dari istilah atau wacana terkait platform rapor pendidikan. Buka pusat bantuan pada bagian atas laman untuk mengakses infografik, video tutorial, dan informasi lainnya terkait platform rapor pendidikan. Dengan platform rapor pendidikan, Anda bisa memulai perencanaan pembenahan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan bersama semua pemangku kepentingan. Identifikasi, refleksi, benahi satuan pendidikan Anda mulai dari rapor pendidikan.